untuk membuat apa membuka lembar baru untuk AutoCAD bisa kita lihat di template ini, kita bisa memilih untuk apa template yang mau digunakan. Biasanya itu menggunakan AutoCAD ini atau bisa juga menggunakan AutoCAD ISO yang ini. Bisa juga lewat di atas ini ada tombol new, klik pilihannya. Kali ini kita akan memilih menggunakan AutoCAD ISO. Untuk yang di sini nih ada tombol tanda panah ini bisa dibuka untuk memilih misal kita mau menggunakan metrik atau menggunakan imperial yang inci gitu. Untuk ini kita menggunakan metrik. Ya, untuk awal kita akan pengenalan untuk tool-tool yang ada di sini. Misal Nickdyland. Bisa dilihat akan ada gambar untuk contoh penggunaan. Misal dari dilihat angka 1, 2, 3 itu bisa diklik dari angka 1, kedua, ketiga gitu. Ya, dicoba langsung ya. Klik line, misal klik sembarang saja, klik. Nah, dilihat ini apa bisa diputar-putar ya. Misal kita pengen lurus aja, bisa harus apa? Harus dipasin dulu ke ada 0 derajat. Misal nggak mau ribet bisa pakai F8. Pencet F8. Nah, itu kan lurus sendiri. Atau bisa juga pakai tool yang di bawah ini. Yang di ini. Misal ini hidup kan berarti ini lurus gini. Bisa 90 derajat. Misalnya diklik lagi dan ini bisa bebas lagi ini. Diklik lagi. Untuk memasukkan ukurannya tinggal masukin angka aja. Misal 50. Enter. Misal pengen membuat garis yang bersudut, ini dimatikan dulu. Yang tanda siku ini, ortomode ini, matikan. Nah, misal kita pengen membuat garis 50 dengan sudut misal 45. Kita pencet tab. Nah, ini angkanya udah berubah ke yang sudut. Dan yang 50 tadi udah dikunci. Kita ketik 45, enter. Mungkin seperti itu untuk line. Jadi kita ke polyline. Untuk polyline ini hampir mirip ya. Hanya saja misal polyline nanti itu line-nya bakalan jadi satu bagian. Kita bikin mirip aja kayak yang tadi. Kita matikan 50, enter. Kita tekan lagi 50, di tab 45. Nah, bedanya polyline ini misal diklik ini jadi satu bagian. Untuk yang lain tadi kan misal diklik, nah satu-satu beda bagian. Lalu untuk circle ini ada banyak pilihan ya. Misal center radius ini nanti angkanya yang dimasukkan itu adalah yang radius. Gunakan radius, sedangkan yang center diameter
Ini nanti angka yang dimasukkan yaitu yang diameter. Bisa dicoba ya. Misal center radius. Sini aja. Bebas. Coba. Misal ini radius 15. Dan misal yang diameter di sini lagi. Misal diameter 15. Ntar bisa dilihat. Kalau yang ini tadi kan yang 15 yang radius. Misal ini yang 15 yang diameter. Bisa, misal mau melihat ukurannya bisa pakai ini yang radius, klik aja di sini ya, diameter, bisa terlihat bedanya. Lalu untuk 2 point ini bisa dilihat dari contohnya aja ya. Misal yang 3 point juga, jadi ada 3 titik yang tergabung dari garis yang sudah ada gitu. Untuk tantan radius ini, jadi yang diklik pertama kali ya adalah yang bagian luar dari lingkaran. Terus diklik kedua buka lingkaran, baru masukkan radius. Untuk tantan ini yang diklik ketiga-tiganya adalah tangan dari garis yang sudah ada, seperti yang digambar itu. Untuk arch ini bisa dilihat ya, ini ya, membuat garis lengkung seperti itu. Mungkin bisa dilihat sendiri. Soalnya biasanya kalau buat garis lengkung ini lebih seringnya pakai lingkaran, jadi agak jarang sih dipakai. Bisa dilihat. Mungkin skip dulu, langsung ke rectangle. Rectangle untuk membuat kotak persegi panjang atau kotak persegi. Bisa klik tadi, klik aja sembarang. Ini bisa dilihat sebagai di bagian bawah ini ya. Ini kan ada komennya nih. Specific corner point of the area dimension rotation. Misal kita pengen dimensi, memasukkan dimensinya, kita pilih D, ketik D gitu. D, enter. Nah, ini kan ada tulisannya spesifikasi specific length for rectangle. Kita masukkan panjang dari perseginya. Misal 50. Enter. Terus ini ada specific width for rectangle. Ini lebarnya. Misal 25. Nah, itu. Oke. Lanjut lagi. Coba ulang ya. D, enter. 50, enter. 25, enter. Ini tinggal diklik. Nah, kalau misal kita pakai rectangle itu garisnya jadi satu, misal kayak yang ini tadi, yang pakai polyline tadi. Misal pengen garisnya jadi satu-satu, misal bagian atas satu, bagian bawah satu, itu bisa pakai klik X. Nah, ini ada komen ya, bisa explode ini. Explode tuh biar tiap garis tuh pecah gitu. Klik aja explode. Nah, ini garis
nyata di sendiri-sendiri itu. Terus kita ke polygon. Polygon, klik terus masukkan jumlah sudutnya. Misal kita mau bikin segi 5, kita klik 5, enter, pilih center dari poligonnya. Misal kita ke lingkaran ini tadi, klik. Nah, ini ada pilihan inscribe in circle atau circumscribe about circle. Jadi misal kita coba satu-satu aja. Inscribe, klik. Nah, kita masukkan radiusnya. Misal 15. Tapi inscribe tadi itu segi 5-nya itu di dalam lingkaran. Kita coba lagi ya. Klik 5, enter. Klik ini. Pilih yang circumscribe about circle. Radius 15. Enter. Nah, jadi kalau yang circumscribe tadi di luar lingkarannya atau radiusnya. Terus untuk ini center itu seperti oval gitu. Bisa dilihat membuat oval itu seperti ini. Tinggal masukkan angkanya aja, misal 15. Oke, hampir sama seperti lingkaran, cuma oval. Untuk yang hedge ini digunakan untuk membuat gradient, atau misal ini aja hedge, klik. Nah, ini nanti akan muncul hedge creation ini. Bisa pilih model-modelnya. Hansi seperti itu. Pilih Hansi yang 32 aja. 31, 32. Tinggal klik poin yang mau diarsir. Di sini. Untuk edit itunya tinggal di ini aja, diperbesar atau diperkecil. Terus tinggal enter aja. Seperti itu untuk edge tadi. Skip. Mungkin untuk gradient sama sih. Jadi kita lewati aja untuk langsung ke sedikit dimodifikasi. Untuk move ini sama, tinggal diklik aja. Saya klik ini tadi, enter, move, bisa seperti itu sih. Untuk terus rotate, untuk rotasi misal ini tadi ya, klik bendanya, terus enter. Ini pilih base pointnya, misal sini sudut putarnya, terus pilih sudutnya, misal 45. Itu. Terus untuk ini trim extend. Kalau trim itu untuk menghapus, kalau extend itu melanjutkan garisnya. Misal kita pilih, kita garis saja sembarang 8. Kita coba-coba aja ya, untuk pengenalan.
toolnya. Misal trim, klik, ini kan trim select object, enter. Nah, nanti garis yang melewati garis yang di klik pertama tadi bisa dihapus. Nah, terus ada lagi caranya, misal klik trim tadi langsung enter. Jadi kalau langsung enter nanti tiap garis yang melewati garis lain akan bisa dihapus langsung gitu. Misal ini ya, jadi tidak terpaku satu garis saja. Nah, klik bisa langsung semua. Terus untuk extend, enter. Metodenya hampir sama kayak trim tadi. Misal diklik garis ini dulu, baru enter. Nah, nanti garisnya yang diklik terakhir ini akan melanjutkan ke garis yang diklik pertama tadi. Misal diklik 2 kali ya sama kayak trim tadi, bisa langsung semua, tidak terpaku pada garis yang pertama tadi. Untuk erase sama ya, misal untuk menghapus bisa pakai delete juga, langsung copy aja. Copy mirip seperti kopas, tinggal klik pilih garis yang mau di copy, klik enter, tinggal ini klik bagian yang awalnya tinggal diklik aja, seperti itu. Terus untuk mirror ini digunakan untuk mirror part atau bagian. Klik aja mirror, terus ini ada komennya, select object, misal terus enter, terus specify first point of mirror line, jadi pilih line yang buat acuan mirrornya, misal sini. Nah, nanti ke mirror sana. Ini ada ya pilihan erase sort object, jadi misal di yes ntar yang di bawah ini hilang, misalnya ya tetap semua. Mungkin seperti itu. Terus untuk fillet chamfer, fillet untuk membuat radius, dan chamfer untuk membuat bevel seperti gambar ini ya, seperti gambar. Tema fillet dulu ya. Klik fillet, terus ini ada komennya, bisa dilihat. Select first object, polyline radius, trim, dipilih radius, bisa diklik atau klik R tadi, terus masukkan radiusnya, misal 5 atau 10, ini 5 aja lah, terus di enter, klik garis. Nah, seperti itu. Misal mau bikin radius lagi bisa langsung enter, diklik, atau pakai space juga bisa. Terus untuk chamfer sama ya, bisa ada pilihannya, distance aja, bisa 5, enter. Gitu. Bisa pakai space atau enter kalau mau buat lagi. Jadi misal tadi komen yang pertama, bisa enter lagi untuk pakai komen yang terakhir tadi. Terus explode seperti yang tadi ya,
di ini tadi, misal garis polyline-nya ini kan satu garis, kalau di explode klik, nah, jadi dua garis ya. Terus untuk stretch ini hampir sama sih, misal klik aja terus select object, enter, dan ini ada placement. Tinggal masukkan angkanya aja. Bisa ini adalah misal select object, enter. Jadi tinggal tarik aja bisa. Kalau tadi pakai displacement itu harus menentukan itunya, apa, koordinat atau jarak-jaraknya. Misal tadi stretch, pilih objeknya, enter, klik bagiannya, tinggal ini misal panjang 10, langsung gitu. Untuk scale ya gunakan ya untuk skala, misal tadi kan nih, tinggal pilih objeknya aja, enter, ini pilih specific base point, klik di bagiannya yang mau gunakan untuk base nya, tinggal masukkan aja skalanya berapa, misal 2 kalinya, enter, seperti itu. Terus untuk ini rectangle array itu digunakan untuk membuat partnya banyak gitu ya. Misal ini tinggal diklik, dipilih objeknya, enter. Nah itu ada pilihannya ini. Misal ini kolomnya berapa, 2, atau ini 4. Ini ada jarak-jaraknya, bisa di setting seperti yang dimau gitu. Kalau udah tinggal enter aja. Oh. Ya, biasanya kalau array gini jadi satu part gitu. Nggak mau move, di move. Terus untuk misal ini tadi copy aja, enter. Terus untuk misal part array ini, jadi objeknya mengikuti garis gitu. Kita skip aja ya. Kita lanjut ke polar array-nya. Misal nih, klik aja, enter, pilih base point-nya. Nah, tinggal nih masukkan jumlah itemnya, misal 8 atau berapa. Seperti itu. Untuk offset misal offset, kita coba bikin garis dulu aja, 50. Offset ya, klik offset. Ini kan ada pilihan misal
Ini ada tulisan specific offset distance. Jadi jarak offsetnya itu misal 10 meter di objeknya, tinggal iya aja. Misal mau lagi ya tambahin. Jadi itu offset. Untuk teks, jadi untuk multi line text ini misal membuat paragraf, jadi bisa satu bagian, misal toket atau apa itu. Enter, saya enter, klik aja. Jadi ini jadi satu bagian. Misal kalau yang single line ini, klik aja. Jadi ada hex, kan ada tinggi nih di bagian bawah nih, specific hex. Jadi buat tinggi fontnya, misal 2,5, misal AutoCAD Enter 2021. Jadi misal single line tadi itu, jadi teksnya terpisah loh, bisa sendiri-sendiri. Misal yang multi line tadi jadi satu bagian. Terus untuk line linear ini digunakan untuk membuat dimensinya. Ayo klik aja. Misal ini tadi ya. Ini less itu mengukur sudut apa panjang yang miring. Jadi kalau linear kan bisa samping ke bawah gitu. Kalau less ini itu yang miring sudut. Misal ini adalah miring ini. Kalau angular itu untuk mengukur sudut. Jadi misal yang tadi ya. Bentar. Ini aja dipindah. Klik M, ya kan? Move. Terus ya, misal ini tadi angular, ini ada pilihannya, tinggal klik aja tandanya, terus klik satunya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau Axe ini jarang dipakai sih, jadi kayak ukur panjang dari garis lengkung seperti itu. Untuk radius seperti tadi tinggal klik aja, terus coba klik lingkarannya. Untuk diameter juga sama lingkarannya. Terus untuk ordinat ini, jadi pengukurannya dari misal dari garis yang paling bawah tuh ada angka 0 kan, di bertingkat ya. Di garis kedua tingginya 1,4, terus garis kedua tingginya 5, seperti di gambar itu.
Mungkin itu dulu. Terus di bagian ini ya, ini kan ada annotation. Nah, itu tuh ada apa tool yang digunakan untuk mengubah style dari angka-angka atau huruf-huruf yang digunakan. Misalnya tadi kan pakainya standar nih. Nah, kan standar. Skip. Jadi misal di annotation ini baca manage style. Nah, di sini nih bisa bikin font atau standar baru. Misal new style 1 atau bisa dinamakan sendiri. Jadi fontnya bisa diganti. Misal pakai font apa? Tahuma atau jadi bisa pakai terus untuk tingginya juga bisa di setting sendiri. Misal 5 4 aja. Jadi digunakan untuk membuat style dari apa huruf atau angka yang mau digunakan. Terus ya, kan udah masuk di sini nih. Terus yang di bawah ini untuk men-setting dari apa dimensinya. Kalau ini kan pakai standar ISO 25 itu yang dari AutoCAD-nya. Misal pengen buat sendiri atau diedit untuk standarnya bisa manage dimension style. Terus pilih new atau modifikasi. Misal pakai ini kan bisa new, copy, terus continue aja. Atau bisa ganti namanya. Ya kan, terus akan muncul ini. Jadi dari line, bisa dilihat dimension line. Untuk color kan ini by block. Jadi bisa diganti by layer. Jadi layer ini nanti yang akan dibuat di awal sebelum kita memulai menggambar dari sebuah benda atau part yang mau dibuat. Jadi ganti by layer. Jadi nanti garis dimensi dan lain-lain itu akan mengikuti layernya. Extension. Terus mungkin kalau dari arrow style, misal ini tergantung dari benda yang dibuat ya. Misal bendanya besar, jadi mengikuti. Kita biarkan dulu aja karena nanti yang dibuat agak kecil kayaknya. Terus teks di sini bisa gunakan standar atau yang tadi dibuat tadi, style tadi. Tinggal pilih aja. Untuk text color, pilih by layer. Untuk fill color, none. Jadi di sini bisa dilihat, misal ini diganti, jadi kan terlihat. Misal horizontal kan berarti semua horizontal. Misal elix dimension berarti semua lurus sama garis dimensinya. Terus untuk fit dibiarkan aja sesuai standar dimension. Tuh
primary unit bisa disesuaikan, misal mau satu angka di belakang koma atau dua angka, tiga angka, seperti itu. Kalau udah oke aja. Nah, kan ini udah, karena tadi yang dimodifikasi atau diedit gak terlalu banyak, jadi hampir sama, plus saja. Nah, terus, nah kan udah masuk yang dari standar tadi, ini yang diedit. Terus masuk ke layer. Ini layer property, klik aja. Jadi layer ini digunakan untuk membuat bermacam-macam garis. Jadi misal nanti ada garis benda, garis tengah, seperti itu. Klik ini, bagian sini ada new layer, klik aja. Misal dimana garis benda. Tambah lagi garis tengah. Terus dimensi. Terus garis akhir. Mungkin pakai ini aja dulu. Biasanya ada garis lagi seperti garis hidden atau putus-putus. Terus untuk garis benda bisa jadi untuk line type-nya kan tetap continuous, sedangkan line weight itu biasanya ada standarnya sendiri. Jadi bentar, gak film lagi. Set. Nanti benda akan dibuat nanti. Mungkin sederhana aja. Jadi misal bisa dilihat ya, untuk garis benda atau garis tepi bisa antara ini tipis. Jadi nanti ada garis benda, terus garis center atau garis tengah, dan lain. Aduh. Jadi misal garis benda tadi ya, dan kan 0,5 sampai 0,7. Jadi itu juga mengikuti dari besar gambar yang akan dibuat. Misal kalau ngeprintnya di A4, kan misal gambarnya terlalu tebal kan juga kurang baik. Jadi mengikuti layer tadi, bisa klik sini atau ketik LA, akan muncul nih layer. Jadi dari garis benda ya, bisa mungkin 0,6. Untuk garis tengah bisa 0,25 apa berapa tadi. Garis center 0,25 atau 0,35.
Misal pakai 0,25 aja. Oke, garis dimensi samakan aja 0,325. Dasar arsir set garis arsir dan sumbu tadi bisa samakan aja berarti 0,25. Untuk warna bisa sesuai ya, sesuai pilihan aja sendiri. Atau biasanya kalau di apa di apa di biasanya kalau di kampus atau di tugas-tugas itu biasanya ada pilihan warnanya sendiri. Misal biru atau garis dimensi bisa pakai abu-abu, itu garis tengah bisa merah, garis arsir sesuai masing-masing aja lah. Nah, udah untuk line type-nya garis arsir tuh biasanya putus-putus, nah kan tinggal klik kan belum ada nih, hanya continuous saja. Terus untuk mencari garis hidden atau putus-putus dan garis center, kita pilih load, nanti cari aja. Misal hidden, klik. Terus untuk center juga, center untuk garis tengah. Jadi tadi kan untuk garis arsir ya, pilih arsir, pilih hidden, terus untuk garis tengah, pilih center, kan cukup itu. Terus, nah nanti layernya akan muncul di sini. Tuliskan benda. Mungkin cukup itu untuk layer. Kan kita mulai menggambar partnya aja ya. Ini hapus dulu, tinggal delete aja. Jadi misal ini tadi jadi screenshot atau di apa disimpan dulu gambarnya misal gitu. Udah. Kita mulai aja ya. Jadi kan itu gambar yang di bawah kan mulainya dari lingkaran. Jadi kita buat lingkaran yang pakai radius. Ini please, sembarang aja. Klik, ya kan garisnya udah biru karena tadi yang layer udah dipilih garis benda. Untuk awalnya dari yang radius 11. Enter. Lebih zoom. Terus misal mau pakai circle lagi bisa enter lagi. Klik R14. Enter. Terus enter lagi. Kita pilih
ini R17. Terus yang lingkaran paling luar enter lagi, atau bisa pakai ini tadi, pilih 22.5. Jadi kan ini kan baru lingkaran yang terluar. Terus kita nyari radiusnya dari lingkaran yang kecil itu, yang ada 4, kan R26. Kita bikin satu lagi, R26, enter. Jadi untuk awalnya kita bikin line, kita pilih centernya, kan itu sudutnya 45, kita bikin sembarang dulu panjangnya, klik tab, terus 45 derajat, enter. Kan udah gini. Jadi untuk membuat yang diameter kecil itu, jadi di pertemuan garis ini R2,5, enter, terus enter lagi untuk R6. Udah seperti ini, kita pakai trim untuk menghapus garis-garis yang tidak perlu. Pilih trim, enter. Jadi paling luar ntar. Jadi sebelumnya kita pakai garis dulu ya sebenarnya. Ntar. Jadi dari garis ini kita ambil setengah dari lingkarannya dulu, misalnya ya. Jadi dari lingkaran ini kita tarik garis untuk mendapatkan trim, misal trim, enter. Oke, hapus dulu. Terus hapus dulu aja sama lingkaran yang paling luarnya biar terlihat. Nah, udah seperti ini, kita mirror aja garis yang tadi, klik enter, pilih garis ini, enter. Terus jangan lupa ini tadi kan ada sisa garis yang tidak perlu di trim, enter, terus dihapus. Terus untuk sisanya ini juga dihapus ini. Sementara seperti itu dulu. Setelah itu baru kita polar array, klik polar array tadi ya,
klik ini, pilih partnya ini, blok aja, enter, pilih centernya, terus ini pilih 4. Nah, terus karena udah jadi seperti ini, tinggal di trim bagian dalamnya, pilih trim, enter, terus tinggal menambahkan radius yang R7 di bagian sini. Pilih radius ya, yang di sini. Terus pilih klik R, enter, radius, masukkan radiusnya R7, enter. Terus tinggal pilih, oh ya, tadi kan pakai polar array, jadi partnya itu masih satu bagian, jadi belum bisa nah kan seperti ini, di explode dulu. Coba klik X, kan explode ini, biar partnya pecah tuh, bisa enter, kan nah, udah jadi satu bagian sendiri-sendiri. Baru bisa di fillet, klik fillet, ketik R, enter, 7, enter, baru pilih garisnya, tinggal enter lagi aja kalau sama radiusnya. Sebenarnya tadi misal di radius terlebih dahulu juga bisa. Baru di polar array gitu. Terus untuk bagian bawah udah jadi ya. Tinggal memberi ukuran. Kita tambahkan garis tengah dulu. Biasanya kan kalau lingkaran seperti ini ada garis sumbu tengahnya. Kita ke annotation. Jadi annotation ini udah ada toolnya yang buat membuat garis center mark gitu. Kita klik aja, saya klik seperti ini. Lagi. Ah, nah, ini hapus dulu aja. Yang ini aja. Misal ini kan masih lurus saja. Biasanya kalau seperti ini center line-nya juga mengikuti sudutnya. Jadi di rotate, kan tadi udah dipilih, klik rotate, pilih base point-nya, masukkan sudutnya. Misal 45. Tinggal kita array aja. Pilih base point, ini pilih 4. Enter. Terus kita kasih ukurannya. Pilih layernya yang garis dimensi. Tuh, ini pakainya radius. Seperti digambar aja ya. Mengikuti yang digambar ini. Jadi radius.
Ya enter aja lagi. Enter. Terus enter. Dua setengah. Sini aja. Yes. Ini tambah yang di sini. Ya misal tadi tambah untuk membuat yang di sini ini bisa buat lingkaran lagi. Ntar dihapus saja. Terus di trim, klik garis S, sini aja lah, enter, biar ada garis saja. Di klik radius, biar ada garis bantunya tuh, untuk membuat ukuran yang jaraknya ini R26. Terus nah udah jadi, kita buat yang bagian atasnya. Jadi untuk membuat yang bagian atas ini bisa ada beberapa cara ya. Misal dibuat dari tengah gitu, dibuat setengah aja di mirror, atau langsung juga bisa. Jadi kita buat mirroran aja ya. Pakai line, ini tadi diganti garis benda, pakai line, kita tarik garis dulu. Ini cuma garis bantu aja. Misal ini tarik garis, misalkan ini kan panjangnya 22, jadi misal setengah aja kita buat 11. Terus biasanya kalau membuat part gini bisa ditarik garis saja, kayak garis bantuan gitu. Kalau kesusahan mencari ukuran, misal ini kan ditarik garis kan ketemu garis tengah nih. Jadi tiap garis dari bawah ini memiliki garis di atasnya. Jadi misal tarik garis, kita hidupkan dulu ya garis. Misal di kayak garis bantu gitu, tarik garis semua. Jadi kayak gini kan terlihat. Misal ini tadi ya, ini kan tarik garis ketemu ini, jadi kayak ada pertemuan tiap garisnya, namanya. Tinggal ini tadi ditarik keluar aja. Misal tadi
Jadi mainnya offset ya. Ya ini ditarik ke atas 3 mili, terus ditarik ke atas lagi 5,5. Limanya offset, ketik offset aja. Terus masukkan jaraknya 3. Awalnya gini dulu, kita trim, enter. Nah, kan udah ketemu yang bagian terluar tadi. Ini. Terus escape, kita offset lagi 5,5. Enter. Di bagian sini ke atas, enter. Kita trim, enter. Jadi sini sama sini temu yang bagian ininya, tinggian ini. Terus yang terakhir 3,5. Set lagi 3,5. Enter. Enter. Di trim lagi. Jadi tinggal membersihkan aja. Jadi misal tadi trim, pilih objek ini, enter. Jadi semua yang di bawah langsung hilang, dihapus gitu. Terus enter, trim lagi. Kita mengikuti ini. Jadi di bagian sini tak ada garis itu. Enter. Nah, untuk bagian ini dihapus saja. Ini udah di setengah bagian ya. Tinggal di mirror aja. Ini di mirror, klik, blok aja, enter. Jadi pilih garis buat mirrornya. Klik, no. Udah jadi nih. Garis bantunya dihapus saja. Jadi tinggal membuat arsirannya ini. Pilih garis arsir. Pilih ini hedge. Untuk ini pilih tergantung itu ya, bahannya biasanya. ANSI 31 buat bahan apa gitu. Biasanya ada ketentuannya. Klik aja. Misal ini. Misal kurang kecil bisa dikecilin lagi. Itu tergantung besar bendanya juga. Enter. Misal terlalu jauh, di move aja. Kayak move biar gak dekat. Jadi tinggal membuat dimensinya ya. Garis dimensi. Untuk linear pilih. Mengikuti ini ya, Pak, dimensinya ini. Oh ya, lupaan ada radius 1,5 ini. Kita buat radius dulu. Jadi pilih radius, fillet, ketik R, masukkan radiusnya, enter. Tinggal pilih garisnya aja. Enter lagi kalau mau buat lagi. Nah, itu tinggal buat
dimensi. Oh, biasanya kalau seperti ini bisa ditarik. Eish. Ah, menyesuaikan lagi di 5,5 itu. Terus tinggal radiusnya, radius 1,5. Mungkin seperti ini ya. Iya, misal biasanya kalau wah lingkaran seperti ini ada garis senternya ya. Tambahkan garis senternya. Ntar buat tengah seperti itu. Nah, tadi kan masih pakai garis dimensi. Misal pengen ganti kan tinggal ganti aja sini bisa. Atau misal pakai match property ini, jadi misal pakai match property ya, misal kita klik garis ini, kan layarnya garis dimensi, garis benda, klik terus kita pilih ini, lah nanti yang di sini ikut bisa ke copy langsung tuh. Jadi bisa daripada nyari sini, misal yang di copy banyak, bisa itu. Ya, mungkin untuk pelatihan kali ini cukup ya. Bisa saya kembalikan ke Mas Raffi.